Ya, saudara-saudara, akhir-akhir ini ada polemik persoalan apakah Maria itu diangkat ke surga atau tidak. Dalam satu video di TikTok, Romo Cafe berkata bahwa Maria terangkat ke surga dan mengutip Wahyu pasal 12. Saya ingin membantah pandangan dari Romo Cafe. Anda itu nggak ngerti, nggak ngerti. Terlalu cocok nologi itu. Belajar lagi ya Romo ya. Romo tolong belajar lagi. Karena menurut Wahyu pasal 12 itu tidak bicara tentang Maria. Yang pertama, dalam Wahyu pasal 12, tatkala Romo mengutip tentang perempuan yang di situ, harus ingat bahwa Rasul Yohanes menulis itu sudah sekitar tahun 80-an atau tahun 90-an. Maria sudah mati. Maria sudah mati. Karena umur Yesus saja saat baru lahir, Maria sudah dewasa sekali. Jadi tidak logis, Anda tidak logis. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dikatakan bahwa gambaran perempuan di situ adalah Maria, maka salah besar. Karena semua penafsir, khususnya baik itu Injili, Protestan, Ortodoks, kalau tidak salah Ortodoks juga, berkata bahwa itu adalah perlambangan dari gereja. Karena di pasal ketiga setelah gereja rapture, maka Tuhan mengalihkan pandangannya lagi atau intensitasnya lagi kepada Israel. Sehingga di situ Tuhan berurusan dengan gereja. Yang ketiga, ini yang paling utama. Angka 1260 di situ, itu betul Maria. Tetapi bukan Maria terangkat ke surga. Itu penggambaran daripada Yesus yang menggenapi Hosea 11 ayat 1. Bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Yaitu bahwa Yesus atau keluarga kudus hijrah dari Bethlehem ke Mesir. Dari mana faktanya? Romo kan tahu ada magisterium dan Romo tahu ada sejarah gereja ya. Umur Yesus dari pelarian sampai pulang kembali setelah Raja Herodes mati menurut kitab Injil. Itu kurang lebih mereka dalam pelarian itu 3,5 tahun. 3,5 tahun dapat dari mana? Saya coba kotak-katik. 1260 bagi 30 atau bagi 1 bulan 30 itu ketemunya itu 42. 42 bagi 12 1 tahun itu ketemunya 3,5 tahun. Dan Romo silakan searching di Google, diperkirakan keluarga kudus ada di Mesir itu 3,5 tahun. Dan saya juga berkali-kali ada di Mesir. Kurang lebih 15 kali saya pernah ada di Mesir, ada di gereja gereja gantung atau gereja di mana keluarga kudus pernah bersembunyi, dan ada satu gereja lagi di situ berkata dalam tradisi bahwa keluarga kudus pernah bersembunyi di sini karena takut dibunuh, dan mereka berkata kurang lebih 3,5 tahun keluarga kudus itu ada di Mesir. Jadi saya pikir Romo terlalu mengada-ada untuk membela doktrin kenaikan atau terangkatnya Maria ke surga. Yang keempat, yang paling utama, Romo tahu sejarah. Jangan pura-pura budak dan pura-pura bodoh. Begini Romo, dalam magisterium Paus Pius ke-12 tanggal 1 November tahun 1950 itu baru ditetapkan bahwa Maria itu terangkat ke surga. Berarti sekitar 75 tahun yang lalu Romo. Aduh, terlalu naif ini Romo satu nih. Aduh, sayang ya, punya pemimpin rohani yang begini nih. Sayang. Itu baru tanggal 1 November tahun 1950. Itu dengar sendiri, kau punya itu teman Romo yang dari Papua itu yang ngomong itu. Yang mohon maaf, yang agak botak-botak itu yang bicara tentang identitas orang Papua. Salah satu fitinya itu bahwa kenapa Indonesia kasih beras ke Palestina sedangkan Papua itu masih datang mama-mama minta beras, minta makan, minta super mie. Itu dia yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Artinya ada magisterium
Paus Pius ke-12 tanggal 1 November tahun 65 bahwa Maria itu baru terangkat. Berarti sebelumnya itu ya seperti yang Katolik percaya tradisi suci itu, tetapi belum ada penetapan. Jadi sekali lagi saya luruskan Romo bahwa itu adalah perumpamaan tentang gereja Tuhan. Karena perhatikan, setelah Wahyu pasal 3 gereja diangkat, itu tidak bicara tentang gereja lagi. Itu di pasal 12 itu menggambarkan tentang bagaimana Kristus yang lahir mau dibunuh lalu lari ke Mesir 3,5 tahun baru itu mereka balik ke Nazaret sesuai dengan nubuatan bahwa dia orang Nazaret besar di situ. Jadi Romo tolong diselidiki, jangan ekstrim lah dengan doktrin tentang Maria. Nanti di video yang lain atau di bagian lain saya akan bicara tentang Maria lagi untuk menanggapi beberapa video-video yang sekarang berkembang. Ya, sekira itu saja saya perlu luruskan bahwa mohon diperhatikan bahwa kitab Wahyu pasal 12 itu tidak bicara tentang Bunda Maria yang terangkat ke surga lalu ada cahaya yang melingkari dia segala macam. Bukan. Itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang melindungi bayi kudus atau Kristus dan Maria yang lari ke Mesir. Coba hitung tahunnya deh. 1260 itu sama dengan 3,5 tahun Romo. Jadi 3,5 tahun itu sama dengan umur atau masa di mana keluarga kudus itu lari ke Mesir. Kalau Romo nggak percaya, pergi ke Mesir deh. Romo tanggung ongkos saya kita ke Mesir. Saya punya banyak teman di Mesir. Atau kalau Romo mau ambil nomor telepon saya di TikTok itu, kita video call, lalu saya telepon teman saya di Mesir. Ada beberapa, mau yang Kristen, yang Muslim, ada. Saya punya teman banyak di Mesir. Karena saya kurang lebih sekali lagi 15-16 kali saya ke Mesir. Saya punya banyak teman, bahkan yang punya tur yang besar di sana itu teman saya juga. Jadi mereka itu menjelaskan sesuai dengan fakta sejarah Bapak Ibu. Bahkan tempat-tempat di mana keluarga kudus itu lari dan ada bersembunyi, tempat-tempatnya itu ada sampai sekarang dan disebutkan nama-nama tempat itu. Jadi Romo jangan ngawur ngomong, malu kita Kristen berdebat, Katolik hanya Kristen dan Katolik berdebat masalah Maria. Maria itu saluran betul dipakai Tuhan untuk menghilangkan Kristus, tapi tidak sampai begitunya, ya kan? Maria juga menyadari bahwa dia itu hamba, dia itu hanya saluran dalam sejarah penebusan dunia. Jadi satu video lagi nanti saya akan bicara tentang Maria. Terima kasih, salam hormat untuk Romo, senior. Ya mungkin senior ya. Tetapi masalah ini maaf saya tidak setuju. Dan ini pandangan saya tentang apa yang dikatakan oleh Romo persoalan tafsiran Wahyu pasal 12. Tuhan berkati, God bless. Masad Ubraka.